Presiden Joko Widodo mengajak PAN masuk koalisi sehingga jumlah partai pendukung pemerintah menjadi 7 partai dengan penguasaan kursi di DPR mencapai 471 kursi atau hampir 82%. Untuk apa pemerintah membangun koalisi segemuk itu? Apakah ini ada kaitannya dengan menambah dukungan dalam rangka amandemen Undang-Undang Dasar yang selama ini diwacanakan? Untuk membahasnya telah bersama kami Wakil Ketua Umum DPP PAN, Bapak Viva Yoga Mauladi, dan pengamat politik Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Rara. Ya, kita ke Pak Viva terlebih dahulu. Pak Viva, kenapa PAN tiba-tiba masuk koalisi pemerintahan di tengah-tengah pemerintahan Jokowi berjalan? Ini tidak tiba-tiba dan tidak mendadak karena secara historis PAN sejak pemerintahan pasca reformasi tahun 1999 selalu berada di partai koalisi pemerintah mulai dari zaman pemerintah B.J. Habibie, Presiden Abdul Rahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden SBY, dan Pak Rufatu, Presiden Jokowi. Jadi sebenarnya ini tidak mendadak dan tidak tiba-tiba karena proses komunikasi dengan Ketua Umum PAN, Bang Zulkifli Hasan itu sudah terjalin lama dan ini adalah merupakan bagian dari keputusan Partai Amanat Nasional untuk bersama-sama dengan partai politik lain di koalisi pemerintah. Pak Viva, PAN sudah masuk koalisi. Apakah sudah ada obrolan mengenai jatah menteri? Soal itu menjadi kewenangan dan hak prerogatif Presiden. Partai Amanat Nasional sangat menghormati hak beliau tersebut dan itu adalah merupakan fatsun politik. Semuanya dikembalikan kepada Presiden. Oke, saat ini PAN kan sudah tidak lagi di wilayah abu-abu dan tadi Anda katakan mungkin belum ada obrolan untuk menjadi menteri. Apa kemudian tawaran yang disampaikan oleh pihak koalisi ataupun dari Presiden agar PAN kemudian masuk ke dalam koalisi? Ini adalah merupakan bagian keputusan Partai Amanat Nasional untuk bekerja buat masyarakat, bangsa dan negara melalui jalur pemerintah. Jadi bersama dengan partai koalisi yang lain, PAN mencoba untuk menawarkan kontribusi, ide, gagasan, dan memberikan penguatan politik terhadap segala keputusan pemerintah yang itu bermuara untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, kita ke Mas Burhan. Mas Burhan, sebetulnya untuk apa menurut Anda koalisi pemerintahan Jokowi menarik PAN masuk ke dalam koalisi yang sebetulnya sudah besar dan sudah kuat? Ya kalau alasannya untuk apa mungkin Presiden yang paling tahu. Tetapi kalau dari sisi norma demokrasi sebenarnya upaya untuk membangun koalisi majoritarian yang terlalu besar itu juga tidak terlalu positif. Karena bagaimanapun demokrasi itu bertopang pada dua kaki. Pertama adalah kaki koalisi pemerintah, yang kedua adalah kaki oposisi. Dua-duanya memiliki kebajikan ya dalam berdemokrasi. Jadi sebenarnya dari sisi politik juga tidak terlalu krusial karena bagaimanapun pendukung pemerintah di parlemen sudah sangat besar, ditambah PAN, praktis kekuatan oposisi tinggal 2 partai. Jadi satu kaki oposisi itu praktis tidak bisa maksimal menjalankan fungsi checks and balances. Kalau istilah Cak Nur ini seperti ban kempes. Nah, ban itu mobil baru bisa berjalan kalau ban oposisi dan ban koalisinya sama-sama berjalan maksimal. Baik, Mas Burhan, politik kan memang cair dan juga dinamis. Namun dalam politik kan tidak ada yang disebut makan siang gratis. Menurut Anda apa sebetulnya timbal balik antara PAN dan koalisi ini? Mas Burhan. Oke, kita akan ke Pak Viva terlebih dahulu. Pak Viva, di periode sebelumnya PAN sempat dinilai kerap bermain di dua kaki dalam berpolitik. Apakah kali ini akan berbeda atau seperti apa? Yang pertama soal demokrasi membutuhkan checks and balances. Jadi fungsi atau istilah oposisi di Indonesia itu tidak tertera di konstitusi tetapi di praktek politik. Sebenarnya fungsi-fungsi oposisi dalam tanda petik itu adalah dimainkan oleh seluruh partai politik yang ada di DPR. Karena fungsi pengawasan itu berlaku kepada seluruh partai
yang mendukung pemerintah maupun yang berada di luar pemerintah. Jadi fungsi legislasi, budgeting, dan fungsi controlling terhadap lembaga eksekutif itu adalah merupakan fungsi konstitusional bagi seluruh partai politik, baik yang ada mendukung pemerintah maupun yang tidak mendukung pemerintah. Jadi kalau pengertian checks and balances, menurut teori Cak Nur itu ya sudah ada di DPR. Jadi seluruh partai politik kalau memakai fungsi oposisi, seluruh partai politik yang ada di DPR itu adalah merupakan bagian dari oposisi terhadap pemerintah. Gitu, Oke, baik. Pak Viva, ada juga yang menilai masuknya PAN ke koalisi ini tidak terlepas dari wacana amandemen Undang-Undang Dasar. Apakah benar seperti itu? Kita akan bahasnya, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan kita ke Mas Burhan. Mas Burhan, menurut Anda bagaimana pengaruh kehadiran PAN terhadap kemungkinan wacana amandemen Undang-Undang Dasar yang bergulir dalam beberapa waktu terakhir ini? Ya, tentu menurut informasi yang saya dengar, PAN bagian dari partai atau kekuatan politik yang setuju amandemen, terutama terkait dengan PPHN. Tetapi peta koalisi pendukung pemerintah kan tidak seragam, tidak uniform. Jadi kalau kita lihat respon dari Partai Golkar, Partai Nasdem, dan beberapa partai yang lain itu masih kukuh untuk menolak rencana amandemen terbatas untuk memasukkan PPHN. Jadi memang dengan masuknya PAN ke dalam koalisi pemerintahan, yang terjadi petanya bukan lagi koalisi versus oposisi, tapi koalisi versus koalisi. Okay. Sekarang yang menarik, apalagi menjelang 2024 adalah bagaimana peta di internal koalisi dalam penentuan banyak hal, termasuk dalam urusan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Karena praktis dengan bergabungnya PAN, koalisi pendukung Pak Jokowi itu bukan hanya koalisi super mayoritas, tapi koalisi obesitas. Terlalu besar, terlalu gemuk, dan karenanya salah satu fungsi parlemen menjadi teramputasi, yaitu checks and balances. Nah, disitulah diperlukan dinamika di internal pendukung pemerintah. Nah, saya harap dinamikanya tidak sampai pada urusan yang berkaitan dengan pandemi. Karena pandemi ini membutuhkan soliditas bukan hanya antar partai koalisi, tapi juga antara koalisi dan oposisi. Oke, sebelum berbicara mengenai koalisi versus koalisi, Pak Viva, apakah betul masuknya PAN ke dalam koalisi ini tidak terlepas dari wacana amandemen Undang-Undang Dasar? Untuk rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 belum dibicarakan secara detail, itu baru wacana dari beberapa partai politik. Tapi intinya pandangan politik Partai Amanat Nasional ini sudah ada Undang-Undang RPJM. Jadi di tengah situasi pandemi COVID-19 dan di tengah pemerintah sedang memperjuangkan untuk percepatan program pemulihan ekonomi kerakyatan, kemudian ini ada lagi wacana untuk amandemen Undang-Undang Dasar 45, apa tidak menimbulkan kegaduhan lagi di tengah-tengah masyarakat. Jadi tingkat urgensi dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu kurang. Nanti tergantung kepada dinamika dan kepada kebutuhan masyarakat melalui representasi wakil-wakil rakyat yang ada di parlemen. Apakah membutuhkan amandemen apa tidak. Tetapi dalam kondisi saat ini kurang urgensi, tidak begitu penting kalau kita melakukan amandemen hanya sekedar amandemen terbatas dengan memasukkan tentang PPHN. Oke, ya. Pak Viva, dengan koalisi yang sangat besar ini, tadi dikatakan oleh Mas Burhan, bukan lagi koalisi versus oposisi, tapi koalisi versus koalisi. Komentar Anda? Jadi begini Mas Burhan, soal oposisi dalam tanda petik itu jangan membayangkan seperti bagaimana partai pemerintah versus partai oposisi yang ada di Amerika Serikat, yang ada di Australia. Kalau konteks Indonesia tidak seperti itu, karena fungsi oposisi ya itu ada di parlemen, di DPR. Baik itu partai politik pendukung pemerintah maupun partai politik yang di luar pemerintah. Karena seluruh partai politik, fraksi-fraksi di DPR menjalankan fungsi konstitusional. Fungsi budgeting, fungsi legislasi, dan fungsi controlling. Dalam sidang-sidang komisi, Anda sering melihat
ada partai politik yang mengkritisi terhadap kebijakan pemerintah, itu adalah merupakan bagian integral dari fungsi-fungsi Baik. fraksi yang ada di DPR, Mas baik Burhan, itu partai tanggapannya. pemerintah maupun di luar pemerintah. Ya. Jadi fungsi oposisi Ya. intinya itu adalah ada di parlemen gitu. Kalau untuk Ya. partai pemerintah versus oposisi seperti yang terjadi di beberapa negara Eropa itu tidak terjadi di Indonesia. Ya. Oke. Ya, yang disampaikan Bang Viva ini menurut saya indah di atas kertas. Tapi kalau kita lihat fakta di lapangan, terutama 2 tahun terakhir, itu praktis apa yang diajukan oleh pemerintah itu dengan mudah diloloskan oleh parlemen. Mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja dan juga isu yang berkaitan dengan batalnya revisi Undang-Undang Pemilu. Jadi menurut saya sudah tidak relevan membicarakan misalnya bagaimana parlemen kritis terhadap proposal yang diajukan oleh pemerintah, karena faktanya hampir semua yang diinginkan oleh pemerintah dengan mudah dan lolos di parlemen. Dan masuknya PAN menurut saya itu tidak menambah posisi politik buat Pak Jokowi, karena kekuatan Pak Jokowi sudah kuat di parlemen. Jadi masuknya PAN justru malah menurunkan sikap yang seharusnya diambil oleh parlemen untuk lebih kritis karena kekuatan oposisi sekarang praktis tinggal 2 saja. Jadi memang ada hal lain yang menurut saya patut untuk kita lihat, mengapa partai koalisi yang sudah besar pada akhirnya harus menambah kembali armada koalisi barunya dengan masuknya PAN. Baik, Pak Viva tanggapannya. Ya, kita berbeda persepsi soal pandangan definisi dari oposisi. Kalau menurut textbook memang seperti itu. Tetapi dalam konteks politik Indonesia, fungsi-fungsi oposisi itu adalah merupakan fungsi konstitusional yang ada di seluruh partai yang ada di DPR. PDIP, Gerindra sebagai partai pemerintah, dia juga melakukan fungsi-fungsi oposisi pengawasan terhadap pemerintah. Jadi kalau pengertian tentang beberapa produk kebijakan RUU dari pemerintah itu lolos, karena memang seluruhnya itu adalah merupakan satu rumusan, satu kesepakatan, dan beberapa hal yang berkaitan dengan hal-hal yang di luar kebijakan pemerintah, itu dasar hukumnya, keputusannya, cara pandangnya, ide gagasan, perdebatan di parlemen, ya memang mereka kekuatannya, argumentasinya itu juga menjadi dasar pertimbangan sehingga tidak menjadi kuat gitu loh. Tapi kalau untuk fungsi oposisi ya persepsinya seperti itulah Mas Burhan. Baik, Mas Burhan, tapi singkat saja, sangat singkat. Artinya dengan masuknya PAN ke koalisi, apakah Anda melihat indikasi adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat? Singkat saja, Mas Burhan. Menurut saya sangat tergantung oleh dinamika ke depan. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalaupun toh PAN mendapatkan porsi di kabinet, itu tidak mengambil jatah dari menteri-menteri utusan partai dari koalisi awal Pak Jokowi. Jadi kemungkinan yang kena reshuffle adalah menteri non-partai yang mungkin tidak punya backup atau proteksi politik. Kalau misalnya PAN mendapatkan akomodasi di parlemen. Jadi kalau misalnya sampai mengganggu jatah menteri dari partai politik yang telah dari awal berkeringat membantu Pak Jokowi, tentu akan menimbulkan konflik dan turbulensi politik internal koalisi. Baik. Oke, kita akan lihat bagaimana dinamika politik ke depannya pasca PAN masuk dalam koalisi pemerintahan. Terima kasih Pak Viva dan juga Mas Burhan telah bergabung bersama kami malam hari ini.